Ya, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dan kami dari kelompok satu akan menjelaskan mengenai tugas Jerkom, yaitu konfigurasi FTP. Nah, di sini akan dijelaskan beberapa pengertian mengenai FTP itu apa dan PIN itu apa, dan nanti akan diberikan sedikit penjelasan mengenai konfigurasi dan arahan mengenai topologi tersebut. Nah, untuk menyingkat waktu, mungkin Mas Willy bisa untuk memulai. Silakan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saya akan menjelaskan apa itu VTP. VTP adalah suatu protokol untuk mengenalkan suatu atau sekelompok VLAN yang telah ada agar dapat berkomunikasi dengan jaringan. Atau menurut sumber lain, mengatakan suatu metode dalam hubungan jaringan LAN. VTP atau VLAN Trunking Protocol biasanya digunakan untuk menyederhanakan pembuatan VLAN pada banyak switch. Pada VTP ada switch yang bertindak sebagai VTP server, VTP transparent, dan VTP client. Apa sih pengertian dari VTP tersebut? Yang pertama, VTP server. Switch ini digunakan sebagai untuk melakukan create, add, delete suatu VLAN. Kemudian informasi yang telah dibuat tadi diteruskan ke switch VTP transparent dan VTP client. Yang kedua, VTP transparent. Switch ini tidak menyimpan informasi yang dikirim dari VTP server. Dia hanya meneruskan informasi tersebut ke VTP client. Yang ketiga, VTP client. Switch yang menerima dan menyimpan informasi VLAN yang dikirim oleh VTP server melalui VTP transparent. Terima kasih Mas Willy atas penjelasannya. Dan kemudian untuk penjelasan mengenai topologinya akan dijelaskan kepada Mas Nova. Silakan. Terima kasih atas waktunya, Mas Bayu. Saya di sini di bagian topologi. Jadi di rangkaian topologi kita menggunakan 4 switch dan 6 PC. Di PC yang pertama, PC 0 dan PC 1, kita sambungkan ke switch pertama yang di bagian paling kiri. Kita sambungkan ke FA02 dan FA03. Selanjutnya lanjut ke switch yang bagian tengah, kita sambungkan di FA0 sama dengan FA02 dan FA03. Yang bagian ketiganya juga sama bagian switchnya. Selanjutnya kita lanjut ke bagian yang paling atas. Tadi kan kita yang di bagian bawah menggunakan kabel straight. Selanjutnya kita untuk menyambungkan antar switchnya kita menggunakan cross. Kita memasukkan pada bagian switch yang pertama bagian kiri dan switch bagian kedua yang bagian tengah itu di atasnya ke F02 dan FA03. Selanjutnya bakal dilanjutkan lagi ke atas menggunakan kabel cross juga ke bagian FA01. Selanjutnya FA01 bakal akan menghubungkan lagi ke switch yang bagian paling kanan sebagai client server. Jadi kita di sini membagi juga bagian VLAN-nya. Yang bagian VLAN yang warna kuning yaitu adalah dosen, yaitu VLAN 7, yang bagian VLAN 8 adalah mahasiswa yang berwarna merah, yang VLAN 9 bagian staff yang berwarna hijau. Di PC 0 kita menggunakan IP 192.168.1.0.5 sama dengan di bagian PC 3, tapi bedanya di belakang. Jadi kita ganti 15, sama kita menghubungkan ke VLAN 7 bagian dosen. Selanjutnya yang mahasiswa kita menggunakan 172, 168, 15.5. Sama juga
kita menghubungkannya di bagian warna merah VLAN 8 yaitu mahasiswa dan staff juga sama. Sekian, silakan Mas Bayu. Ya, terima kasih atas penjelasannya Mas Nopal. Dan kemudian untuk mengenai konfigurasi mengenai topologi tersebut akan bisa jelaskan oleh Mas Yoga Pangestu di sini. Ya, silakan Mas Yoga. Baik, terima kasih untuk waktunya. Untuk pertama-tama kita di sini memasukkan ke switch 0. Tolong Mas Erik geser agak ke atas. Nah, kita masukkan pada switch 0 itu untuk pertama-tama kita seperti biasa enable, habis itu konfigurasi terminal. Setelah itu memberi penamaan pada switch 0. Setelah itu semua selesai, kita lakukan VLAN, pemberian nama VLAN, di mana VLAN 7 kita beri nama dosen, kemudian untuk VLAN 8 kita beri nama mahasiswa, kemudian untuk VLAN 9 kita beri nama staff. Setelah itu kita membuat VTP mode. Di sini switch 0 kita jadikan sebagai server. Untuk konfigannya VTP mode server, kemudian VTP version 2. Setelah itu kita masukkan domain, di mana kita di sini sepakat menggunakan domain Amikom. Kemudian setelah memasukkan domain, kita memasukkan password. Di sini VTP password 123 itu untuk semua password. Setelah semua itu selesai, kita juga jangan lupa masuk ke interface FA01 dan FA02. Di sini kita melakukan switch port mode terang agar semua data dapat terkirim. Setelah semua itu selesai, kita pindah lagi ke konfigurasi switch 1. Di sini sama seperti di atas, kita masukkan VLAN juga. Yang berbeda di sini, switch 1 ini sebagai modenya itu transparent. Jadi kita bikin mode transparent, untuk domainnya sama, untuk passwordnya sama dengan switch 0. Setelah semua itu selesai, kita bisa melakukan pengecekan dengan konfigan do show VLAN brief. Jadi di sini kita dapat tahu VLAN mana saja yang terhubung, VLAN mana saja yang terhubung, dan jika ada yang gagal kita bisa ulangin kembali. Kemudian setelah semua itu selesai, kita pindah ke switch 2, 3, dan 4. Di sini switch 2, 3, dan 4 itu berfungsi sebagai klien. Jadi kita masukkannya itu VTP mode klien, domain Amikom, dan untuk password itu 123. Kemudian setelah itu pada bagian switch 2, interface FA01, jangan lupa kita buat menjadi switch mode terang. Begitu juga dengan FA02, kita bikin menjadi mode terang. Setelah semua itu selesai, kita bisa melakukan do show VLAN brief. Jadi kita sama seperti tadi untuk mengecek VLAN mana saja yang terhubung. Mungkin untuk penjelasan dari saya cukup sekian. Kembali lagi kepada Mas Bayu. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Mas Yoga telah memberikan penjelasan secara singkat mengenai konfigurasi dalam topologinya. Kemungkinan selanjutnya kita akan masuk ke bagiannya Mas Hisham di sini ya. Mungkin akan ada beberapa penjelasan dari Mas Hisham. Waktu dan tempat kami persilakan. Cek. Masuk enggak nih suaranya? Aman, Mas. Siap. Untuk sekarang saya akan menjelaskan tabel VTP untuk switch 0. Di sini menggunakan perintah show spanning tree pada perangkat Cisco terdapat dalam simulasi seperti Cisco Packet Tracer, digunakan untuk menampilkan informasi tentang konfigurasi dan status spanning tree protokol. Dalam spanning tree protokol terdapat root bridge information yang bertujuan untuk menampilkan informasi tentang perangkat mana yang saat ini terpilih sebagai root bridge di dalam jaringan.
Selanjutnya ada bridge ID information yang menampilkan ID perangkat yang mencakup bridge priority dan MAC address. Ada juga interface information untuk menampilkan setiap antar muka pada perangkat seperti apakah itu adalah root port, designated port, atau blocking port. Ada juga forwarding yang menunjukkan antar muka sedang mengalami proses penerusan atau forwarding atau penolakan yang disebut juga discarding. Ada juga path cost yang menunjukkan biaya jalur ke root bridge untuk setiap antar muka. Selanjutnya ada timer information yang berfungsi seperti menampilkan informasi setiap STP. Contohnya kayak hello time, forwarding delay, dan max age. Ada juga yang terakhir topologi change information yang menunjukkan ada perubahan topologi yang baru-baru telah terjadi di jaringan. Udah mungkin segitu aja Mas Bayu. Saya kembalikan Ya. ke Mas Bayu. Ya, terima kasih Mas Adam telah memberikan penjelasan mungkin beberapa tentang fungsi dari spanning tree yang nanti akan memunculkan beberapa data-data yang bisa digunakan untuk melakukan testing. Kemudian eh, kita akan masuk ke bagiannya Mas Gilang, mungkin dia akan menjelaskan beberapa pengertian tentang bridge ya. Mungkin Mas Gilang jika sudah siap, kami persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, root ID. Root ID itu bernilai 32796. Prioritinya bernilai 32796. Kemudian MAC address-nya 004 0B6A titik E277. Kemudian bridge ID-nya 32768. Terus kos 01 dan 02-nya 19, hello time-nya 2 detik, max age-nya 20 detik, dan forward delay-nya 15 detik. Kemudian di switch 1, root ID-nya 32769, priority-nya sama 32769, MAC address-nya 0005 EOE titik A8C9. Bridge ID-nya sama 32769. Kos 1, 2, dan 3-nya 19. Hello time-nya 2 detik. Mark X-nya 20 detik. Forward delay-nya 15 detik. Sudah, saya berikan ke Mas Bayu. Ya, terima kasih Mas Gilang mungkin atas waktunya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai yang telah diberikan. Nah, mungkin ada mau demonstrasi mengenai konektivitas tentang topologi. Mungkin Mas Erik bisa memberikan contoh dari sini ya. Baik, di sini akan mencoba untuk testing dengan mengirimkan email dari PC 0 ke PC 3 dalam bentuk mode simulasi biar bisa terlihat jelas. Oke, sesuai terlihat dari yang ada di layar, kita bisa melihat bahwa koneksi jaringan ini bisa terkoneksi dengan baik, dengan ditandai email bisa terkirimkan dengan lancar. Mungkin contohnya seperti itu saja, Mas Bayu. Terima kasih Mas Erik telah memberikan demonstrasi sedikit mengenai topologinya. Mungkin inilah akhir dari penjelasan dari kelompok kami.
Jika ada salah perkataan, mohon maaf. Mungkin mau ada kata-kata hari ini. Kalau nggak ada, nggak apa-apa sih. Mungkin nggak, karena waktunya tidak mencukupi kan, takutnya ya udah, ini nanti aja lah. Besok aja, ya dah. Ya, terima kasih semuanya atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.